Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan Good Governance dan Korupsi Multitingkat. Sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Anissa binti Roy Katul Jannah NPM 18, Devi Julia Fitriani NPM 30, Rini Duyanti NPM 55, dan Mary Wahyu Ramadhani NPM 65. Yang pertama, kita akan membahas mengenai makna governance. Pengertian governance amat beragam. Pada dasarnya, ia diartikan sebagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan governing berarti semua kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan administrasi yang dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, atau mengelola masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori governance. Dilihat dari sisi governance, harus diakui tata kelola pemerintahan masih tergolong lemah dan belum banyak berubah. Akibat lemahnya governance menimbulkan dampak seperti kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan karena selalu berkompromi dengan birokrasi yang korup. Lalu yang kedua, para investor takut dan enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakmampuan sistem peradilan untuk melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusuhan, dan tingkat pelanggaran hukum dan keamanan, dan lain-lain. Analisis berbasis biaya transaksi atau Transaction Cost Analysis. Tesis utama paradigma ABT adalah bahwa ada berbagai cara mengorganisasi transaksi, dan ini diasosiasikan dengan berbagai biaya. Secara lebih khusus, biaya transaksi mencakup baik biaya langsung atau direct cost, dari menjaga hubungan dan kemungkinan biaya alternatif atau opportunity cost, dari terbuatnya keputusan yang inferior. Premis dasar ABT adalah bahwa bila biaya adaptasi, evaluasi kinerja, dan penjagaan ternyata rendah atau bahkan tidak ada, maka para pelaku ekonomi akan mendukung governansi pasar. Bila biaya-biaya tersebut cukup tinggi untuk melebihi biaya produksi pasar, perusahaan akan mendukung organisasi secara internal. Williamson mengidentifikasi 3 dampak utama sebagaimana ditunjukkan oleh tanda panah tidak patah. Pertama, parameter pergeseran atau shift parameters. Apabila perubahan dalam hak properti hukum kontrak, norma, kebiasaan, dan semacamnya mendorong biaya komparatif dari governansi, maka rekonfigurasi organisasi ekonomi biaya diperlukan. Kedua, atribut perilaku atau behavioral attributes membawa asumsi perilaku di mana ABT beroperasi. Ketiga, panah yang berputar dalam sektor governansi mencerminkan proporsi bahwa organisasi, seperti halnya hukum, memiliki suatu kehidupan tersendiri. Panah yang patah-patah menunjukkan 2 umpan balik, yaitu yang pertama dari governansi ke lingkungan kelembagaan yang dapat berupa instrumental atau strategik, dan yang kedua dari governansi ke tingkat individual, yang dapat ditafsirkan sebagai pembentukan preferensi secara endogen. Pengaruh kelembagaan terhadap kondisi bisnis di daerah. Pengaruh perubahan kelembagaan otonomi daerah terhadap kinerja bisnis dan ekonomi dalam transisi ekonomi daerah dianalisis salah satunya dengan menggunakan regresi logistik. Hipotesis yang hendak diuji adalah semakin tinggi reliabilitas sebuah institusi akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian dan bisnis. Proses pembuatan kebijakan. Dalam pembuatan anggaran atau proses pembuatan keputusan tidak lagi dilakukan melalui proses demokratis. Namun perlu adanya peran masyarakat atau partisipasi aktif dan keterlibatan DPRD yang dinilai efektif untuk menjamin pilihan penetapan anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menciptakan proses yang jelas dalam membuat keputusan, yang nantinya membawa pada proses pembuatan kebijakan yang lebih disiplin, stabil, transparan, dan terstruktur. Berikutnya terkait peran dan tanggung jawab agen pemerintah di semua level. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih memiliki banyak kelemahan dan
daerah abu-abu atau grey area yang berkaitan dengan tugas dan wewenang antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak buruk pada akuntabilitas dan dapat menyebabkan duplikasi pada anggaran serta pemborosan. Penerapan ini dimulai sejak bulan Januari 2021 dan telah membawa perubahan penting khususnya kebijakan desentralisasi dalam mengelola pemerintahan di daerah sendiri, termasuk mengelola keuangan. Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai petunjuk bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah agar tidak menyimpang, meliputi 24 PP, 13 Kepres, 10 Kemens, dan 8 SE. Struktur insentif pelayanan publik. Kunci untuk mencapai efisiensi dalam pelayanan publik di tingkat nasional dan daerah adalah dengan memberikan insentif yang sesuai dalam struktur kelembagaan. Gaji pegawai negeri pada umumnya sangat rendah, dan dalam banyak kasus gaji pegawai negeri seringkali ditopang oleh gaji informal, baik legal maupun ilegal. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan yang diperoleh dari masyarakat pengguna layanan pemerintah. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan remunerasi pegawai secara transparan dengan meningkatkan kandungan resmi. Kemudian menghubungkan gaji dengan kinerja yang dinilai oleh pemakai layanan. Langkah reformasi selanjutnya adalah dengan memutus gaji informal. Hal tersebut akan efektif hanya jika terdapat sistem pengelolaan publik yang lebih baik dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Meningkatkan kerangka kerja hukum untuk menekan biaya transaksi. Jaminan agar manfaat pembangunan dapat mencapai kaum miskin dan mayoritas penduduk, pengurangan korupsi dan menciptakan iklim investasi yang baik untuk perekonomian sangat tergantung pada sektor hukum. Untuk itu reformasi serius di sektor hukum harus menjadi prioritas pemerintah. Komitmen reformasi serius di sektor hukum harus menjadi prioritas dan perhatian politik. Komitmen tersebut harus ditunjukkan kepada semua sektor hukum, baik kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Reformasi harus menghasilkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing institusi. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.